Indonesia also some players played in Japan before, and I know them. I don't know the Indonesian national team can call the all players from Europe. I don't know, but every players. AFF sampai ngemis ke Indonesia, usai dituntut ganti rugi sponsor miliaran, buntut iklan tak laku. Bayangkan sebuah kompetisi sepak bola yang selama bertahun-tahun hidup dari sorotan jutaan pasang mata. Stadion penuh, kamera menyala, logo sponsor terpampang di berbagai sudut, iklan bertebaran sebelum pertandingan, saat jeda, bahkan sampai peluit akhir berbunyi. Tetapi bagaimana jika tiba-tiba semua itu tidak lagi menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan? Bagaimana jika sponsor mulai bertanya, kemana uang kami? Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika dari sinilah muncul tekanan besar yang membuat penyelenggara harus kembali mengetuk pintu Indonesia? Inilah skenario dramatis yang sedang ramai diperbincangkan di jagat sepak bola ASEAN. Namun perlu ditegaskan sejak awal, kisah tentang AFF, mengemis, ke Indonesia dan tuntutan ganti rugi sponsor dalam cerita ini merupakan skenario dramatis. Bukan klaim bahwa telah terjadi gugatan resmi dengan nilai tertentu jika belum ada bukti atau pernyataan resmi. Kini mari kita masuk ke dalam ceritanya. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya karena jumlah penduduknya yang sangat besar, bukan hanya karena banyaknya klub dan pemain berbakat, tetapi karena satu hal yang tidak mudah ditemukan di negara lain. Fanatisme. Ketika timnas Indonesia bermain, pertandingan bukan sekadar pertandingan. Bagi sebagian besar supporter, itu adalah peristiwa besar. Media berlomba-lomba memberitakan, konten kreator membuat video. Warung, kafe, rumah, hingga tempat kerja ikut membicarakan pertandingan. Dan tentu saja, bagi sponsor, semua itu adalah peluang. Peluang untuk mendapatkan perhatian, peluang untuk meningkatkan penjualan, peluang untuk memperkenalkan produk kepada jutaan calon konsumen. Itulah sebabnya pasar Indonesia memiliki daya tarik yang sangat besar. Tetapi dalam skenario ini, masalah mulai muncul ketika performa komersial turnamen tidak sesuai dengan ekspektasi sponsor. Iklan memang terpampang, logo memang terlihat, namun sponsor mulai menghitung ulang. Berapa orang yang benar-benar menonton, berapa orang yang memperhatikan iklan, berapa banyak produk yang terjual, dan apakah nilai kerjasama yang dibayarkan benar-benar sebanding dengan hasil yang diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlahan berubah menjadi tekanan. Bayangkan sebuah ruang rapat, di satu sisi ada pihak penyelenggara. Di sisi lain ada perwakilan sponsor, dokumen kontrak terbuka di atas meja. Laporan pemasaran terpampang di layar. Kemudian muncul satu pertanyaan yang membuat suasana mendadak sunyi. Kalau target tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab? Inilah titik ketika sepak bola bertemu dengan dunia bisnis. Karena di balik gemuruh stadion, ada angka-angka yang harus dipertanggungjawabkan. Sponsor bukan hanya membeli logo, mereka membeli perhatian. Mereka membeli jangkauan, mereka membeli exposure. Dan ketika hasil yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan investasi, masalah bisa menjadi panjang. Dalam cerita dramatis ini, tekanan kemudian semakin besar. Sponsor mulai meminta kompensasi, muncul pembicaraan tentang kerugian. Muncul tuntutan agar hak promosi dievaluasi, bahkan muncul narasi bahwa penyelenggara bisa menghadapi tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar. Miliaran rupiah, angka yang tentu saja membuat banyak pihak terkejut. Tetapi sekali lagi, angka tersebut dalam skrip ini digunakan sebagai bagian dari dramatisasi, bukan fakta hukum yang telah terbukti. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, kalau tekanan semakin besar, siapa yang bisa menjadi penyelamat? Jawabannya mulai mengarah kepada Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam industri olahraga. Pasar penonton, jutaan orang dapat menjadi magnet bagi sponsor. Pertandingan yang melibatkan Indonesia bisa memiliki daya tarik komersial yang jauh lebih besar. Stadion dapat dipenuhi, media sosial bisa meledak. Pemberitaan bisa muncul di berbagai platform.
dan setiap kali timnas Indonesia bertanding, perhatian publik bisa berubah menjadi sebuah gelombang besar. Dalam skenario ini, mulai muncul satu gambaran dramatis. Pihak penyelenggara yang sebelumnya merasa mampu berjalan sendiri, kini justru harus kembali mempertimbangkan Indonesia sebagai bagian penting dari strategi komersial. Bukan karena Indonesia meminta, bukan karena Indonesia memohon, tetapi karena pasar Indonesia memang terlalu besar untuk diabaikan. Dan disinilah muncul kalimat yang kemudian menjadi viral. AFF sampai ngemis ke Indonesia. Tentu saja kalimat tersebut adalah gaya bahasa dramatis untuk menggambarkan betapa pentingnya Indonesia secara komersial. Tetapi pesan di baliknya sangat jelas. Dalam sepak bola modern, kekuatan sebuah negara bukan hanya diukur dari jumlah trofi. Ada kekuatan ekonomi, ada jumlah penonton, ada daya tarik sponsor, ada nilai hak siar, dan ada kekuatan fanbase. Indonesia memiliki semuanya dalam skala besar. Bayangkan jika sebuah pertandingan yang biasanya hanya mendapatkan perhatian biasa tiba-tiba melibatkan timnas Indonesia. Mendadak pemberitaan meningkat, media sosial ramai. Tiket menjadi rebutan, sponsor mendapatkan ruang promosi lebih luas. Produk bisa dipasarkan kepada jutaan orang, dan nilai komersial pertandingan ikut terdongkrak. Itulah alasan mengapa Indonesia sering menjadi pasar yang sangat menarik bagi industri olahraga. Tetapi ada sisi lain dari cerita ini. Jika sponsor benar-benar mengalami kerugian, maka persoalannya tidak sesederhana mengganti satu logo dengan logo lainnya. Sponsor besar biasanya memiliki target, ada angka penonton, ada target impresi, ada jumlah interaksi, ada penjualan, ada tingkat pengenalan merek, semua dihitung. Jika hasilnya tidak sesuai, sponsor dapat melakukan evaluasi. Dan evaluasi tersebut dapat berdampak terhadap masa depan kerjasama. Karena itulah penyelenggara olahraga harus berhati-hati. Mereka tidak hanya menjual pertandingan, mereka menjual sebuah produk hiburan. Dan produk itu harus memiliki nilai. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memiliki posisi tawar yang semakin menarik. Jika sebuah kompetisi ingin mendapatkan perhatian besar di kawasan ASEAN, Indonesia sulit diabaikan. Tetapi apakah Indonesia akan langsung menerima semua tawaran? Belum tentu, karena sepak bola Indonesia juga memiliki kepentingannya sendiri. Indonesia membutuhkan kompetisi yang profesional. Indonesia membutuhkan transparansi. Indonesia membutuhkan tata kelola yang jelas. Dan yang paling penting, Indonesia membutuhkan penghormatan terhadap supporter. Jangan sampai supporter hanya dianggap sebagai angka penonton. Jangan sampai fanatisme masyarakat hanya digunakan untuk meningkatkan nilai sponsor. Karena di balik angka jutaan penonton itu ada manusia. Ada keluarga, ada anak muda, ada pekerja, ada orang yang rela menabung untuk membeli tiket. Ada supporter yang bepergian jauh hanya demi melihat lambang Garuda bermain. Mereka bukan sekadar statistik, mereka adalah jantung sepak bola. Dan ketika dunia bisnis mulai masuk terlalu dalam, keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan olahraga harus tetap dijaga. Kembali ke cerita utama, bayangkan sebuah malam ketika para petinggi sepak bola ASEAN sedang membahas masa depan kompetisi. Satu persatu laporan dibacakan, sponsor mempertanyakan hasil, media mempertanyakan strategi, supporter mempertanyakan kualitas pertandingan. Kemudian seseorang membuka sebuah laporan tentang pasar Indonesia. Jumlah penonton, jumlah pengikut, interaksi media sosial, nilai hak siar, daya tarik sponsor. Semua angka itu membuat ruangan kembali sunyi.